Komisi 1 DPR RI telah menyetujui pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI saat rapat internal Komisi 1 DPR RI pada 2 Desember lalu. Lalu bagaimana catatan media akan sepak terjang Laksamana AL Yudo Margono dan potensinya dalam memimpin TNI ke depan? Akan kita bahas bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan Wakil Pemimpin Redaksi Detikom Elvan Dhani Sutrisno. Mas Revo dan Mas Elvan, ke Mas Revo terlebih dahulu, Mas, bagaimana catatan media mengenai sepak terjang dan juga profil Laksamana Yudo Margono? Ya, sebenarnya walaupun kita pada waktu itu sudah menduga-duga ya bahwa kandidat kuat Panglima TNI adalah Pak Yudo. Sebenarnya ya tidak ada surprise lah gitu. Memang nama Pak Yudo ini sudah disebut-sebut sejak tahun lalu untuk menjadi kandidat Panglima TNI. Nah, kalau melihat sepak terjangnya, beliau ya cukup mumpuni gitu ya, cukup banyak tugasnya sebagai perwira angkatan laut, tugas di KRI maupun juga tugas di wilayah-wilayah secara teritorial. Yang saja memang ini kan masa tugas Pak Yudo diperkirakan ya tidak cukup panjang, hanya sekitar setahun gitu ya. Artinya tahun depan Panglima TNI jika tidak ada hal-hal yang perubahan yang signifikan gitu, tidak ada hal yang luar biasa, maka Pak Yudo juga akan masuk masa pensiun. Pertanyaannya kemudian selama setahun apa yang bisa dikerjakan oleh Pak Yudo. Nah, kita sih meyakini bahwa TNI ini merupakan salah satu organisasi yang sangat rapih, secara organisasi yang sangat rapih untuk berjenjang karir dari perwira-perwiranya dan bagaimana seleksinya juga cukup rapi. Ada Wanjakti dalam setiap kali pencalonan posisi-posisi untuk dalam posisi-posisi strategis. Nah, demikian pula pasti roadmap TNI ke depan itu sudah seperti apa, itu sudah tertata rapi. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Yudo seperti yang kita dengar bersama, sebenarnya hal itu juga tidak cukup istimewa karena memang seharusnya seperti itulah TNI itu. Bahwa TNI tidak boleh arogan ya dari zaman kita merdeka, bahkan sebelum perang sebelum merdeka gitu ya, laskar-laskar itu tentara lah gitu ya, kemudian sampai era kemerdekaan sampai sekarang memang seperti itulah seharusnya Tentara Nasional Indonesia tidak boleh arogan. Bahkan mereka punya tentara kita ini kan punya slogan manunggal dengan rakyat ya, menjadi satu dengan rakyat. Maka kearoganan itu memang seharusnya menjadi hal yang harus dipegang oleh setiap unsur prajurit dalam nasional ya. Nah, kemudian apa sebenarnya menjadi tantangan gitu ya, tahun depan, tahun ini kita sudah mulai masuk dalam masa-masa tahun politik. Nah, tentu ini juga menjadi catatan bagaimana kemudian Pak Yudo ini bisa menjaga, termasuk menjadi salah satu yang pilar untuk menjaga stabilitas nasional. Kemudian juga dalam kasus-kasus tadi kita juga membahas tentang siaga bencana dan lain sebagainya, itu juga termasuk tentara termasuk dalam garda depan lah dalam penanganan bencana. Kemudian masalah-masalah ketahanan ini juga menjadi hal yang rutin sebenarnya, bagaimana isu Laut Cina Selatan, isu Pasifik dan sebagainya itu harus dikawal oleh Pak Yudo gitu kan. Nah, ini sebenarnya bukan PR ya, sebenarnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh beliau terkait tugasnya. Nah, tapi memang yang paling bisa kita nilai secara ini kan adalah pemilu yang ada di depan mata. Di masa tugas Pak Yudo sampai November tahun depan, itu adalah masa-masa kritis dalam ya bukan kritis ya, tapi masalah-masalah negara kita sedang menghadapi situasi politik terkait dengan pemilu 2024. Nah, disitulah kemudian ujian kepada TNI, bagaimana TNI tetap netral dalam fungsinya dan juga mengawal supaya stabilitas nasional bisa tetap dijaga. Di sisi lain harus menjaga stabilitas, di sisi yang berikutnya juga harus menjaga netralitas, dan itulah peran yang dihadapi oleh Panglima TNI dalam tahun ke depan ini.
Baik, Mas Revo, ini cukup menarik ya. Di 2023 walaupun masa jabatannya cukup tidak terlalu lama lah seperti itu, hanya kurang lebih 1 tahun atau 11 bulan. Saya sekarang mau ke Mas Elvan, dalam waktu 11 bulan, namun di masa kritis menjelang tahun pemilu di 2024. Ini adalah PR besar. Terus juga ada yang menilai bahwa Yudo Margono ini cukup dekat dengan pemimpin-pemimpin partai politik. Bagaimana nih Mas Elvan, apakah Yudo Margono mampu untuk menjaga netralitas dan juga stabilitas yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Revo, Mas Elvan? Oke, saya rasa akhirnya Pak Yudo menjadi Panglima TNI. Tertunda 1 tahun. Waktu itu sempat jadi itu kuat sekali mau jadi Panglima. Kemudian ada isu, masih ingat ya waktu itu ada kapal selam tenggelam itu. Kemudian isunya kemudian terjadi di DPR dan kemudian riuh itu. Kemudian memilih orang lain, Angkatan Darat lagi. Dan sekarang sudah memang gilirannya Angkatan Laut dan beliau akhirnya ditunjuk ya, meskipun di awal penunjukan juga seperti penunjukan panglima TNI sebelumnya, lalu ada dinamika di politiknya ya. Itu kemarin juga seru melibatkan anggota DPR misalnya Effendi Simbolon. Kemudian hari ini juga lagi-lagi muncul lagi isu dari DPR jelang pelantikan Pak Yudo ini soal mau ada penggantian kepala-kepala staf. Itu isu-isu kayak gitu kita tunggu saja nanti. Tentunya Presiden Jokowi sudah memikirkan masak-masak dengan memilih Pak Yudo Margono jadi Panglima TNI di tahun politik. Ya, mengawali tahun politik karena masa jabatan beliau sampai dengan pendaftaran capres-cawapres. Ini fase-fase krusial di mana pembentukan koalisi, pembentukan pasangan-pasangan, komunikasi parpol terjadi sekarang. Dan kalau TNI tidak dengan sangat baik menjaga masyarakat, bisa jadi potensi keterbelahan seperti pemilu yang sebelumnya dapat terelakkan. Itu mudah-mudahan Pak Yudo betul-betul amanah, kemudian netral, dan seperti janji di depan Komisi DPR ya, bahwa kalau terpilih akan menindak tegas TNI arogan. Selain juga penguatan alutsista dan SDM dan lain-lain. Saya kira soal TNI bukan ini sudah banyak ditindak oleh Panglima TNI yang saat ini, Pak Andika ya, dan itu betul-betul terus tuh selalu cepat, TNI itu selalu cepat. Dan meluruskan agar selalu dekat dengan masyarakat humanis, jadi tidak boleh terjadi TNI arogan. Mudah-mudahan Pak Yudo ini nggak kalah gitu, sama cepatnya. Dan kemudian Pak Yudo apakah dekat dengan partai dan lain-lain, ya sebenarnya kan nggak masalah toh, dekat dengan apa istilahnya, kemarin juga beberapa kali muncul bersama Ibu Mega, kemarin memberikan di atas kapal selam ya bersama Ibu Ketua DPR Bu Puan Maharani dan lain. Saya kira itu tidak masalah, yang paling penting netralitas itu dijaga, masyarakat itu dijaga betul-betul dari semua potensi keterbelahan maupun bencana seperti hari ini terjadi. Jadi kita tunggu sepak terjangnya Pak Yudo ya, soal isu-isu pengiringnya ya, mudah-mudahan bisa juga diselesaikan dengan cepat sehingga menjadi kepemimpinan yang solid dan betul-betul bisa menjaga negara kita ini di tengah situasi politik pasca pandemi. Ada satu kalimat yang cukup menarik Mas Elvan, tadi Mas Elvan menyatakan bahwa Presiden Jokowi pasti sudah memperhitungkan matang-matang untuk memilih Yudo Margono memulai tahun politik, tahun-tahun kritis. Dari catatannya Detikcom dan juga Mas Elvan sebagai wakil pemimpin redaksi Detikcom, indikator ataupun perhitungan-perhitungan apa saja yang dilihat dari Yudo Margono kemudian dipilih untuk memulai tahun politik dan mengawal pemulai tahun politik ini, Mas? Saya kira Yudo Margono juga seperti kepala staf TNI yang lain juga sudah teruji lah leadership-nya begitu kan. Beliau apalagi tahun lalu juga sebetulnya sudah masuk kandidat begitu. Kemudian sekarang kelihatan dari fit and proper test kemarin banyak juga yang visinya sama dengan Presiden Jokowi kan, poros maritim dunia. Kemudian penguatan alutsista itu juga sama dengan visinya Menhan Prabowo, juga dengan Panglima saat ini. Memang kemudian soal alutsista ini memang ada PR. PR-nya adalah baru saja transisi pandemi dan tidak murah alutsista itu. Kemarin saya pernah satu forum dengan Pak Yudo waktu itu, silaturahim di atas kapal KRI Dewa Ruci. Waktu itu beliau memang saya tanyakan, apanya memang nanti akan dilakukan alutsista itu, penguatan alutsista tapi secara realistis. Jadi akan disesuaikan dengan anggaran-anggaran. Kemudian beliau juga bicara tentang menghadapi pemilu itu TNI harus seperti apa.
Ya persis seperti yang beliau sampaikan di fit and proper test. Nah sekarang kita memang menunggu nih, apakah nanti Pak Yudo ini mampu betul-betul menyampaikan apa yang disampaikan di depan proper test ya, komitmennya segala macam. Jadi saya rasa siapapun yang dari Panglima yang sudah ditunjuk Jokowi tinggal melantik ya, karena DPR sudah setuju, mudah-mudahan TNI solid dan kemudian bisa betul-betul mengawal transisi ini dengan baik dari pandemi menuju kepada politik. Mudah-mudahan politiknya nggak jadi pandemi, jadi bisa dengan baik, tidak terjadi terbelahan sehingga kita menuju pemilu yang betul-betul jujur dan adil. Mas Elvan, mudah-mudahan TNI solid. Itu tadi kalimat terakhir, salah satu kalimat terakhir yang disebutkan Mas Elvan. Saya mau ke Mas Revo mengenai pernyataan Mas Elvan tersebut, Mas Revo. Bagaimana melihat soliditas TNI? Karena kan akhir-akhir ini kita ketahui bahwa ada konflik internal yang terlihat di publik. Mas Revo. TNI sebenarnya kalau dalam catatan kita sudah relatif teruji ya soliditasnya. Memang ada riak-riak tapi kemudian riak-riak itu biasanya tertangani dengan baik. Tidak seperti tahun-tahun misalnya tahun 60-an atau 50-an yang konflik antara faksi-faksi itu sangat keras. Gitu. Tapi kalau belakangan kita lihat ada muncul mungkin dalam situasi-situasi isu atau rumor terkait dengan soliditas TNI, tapi biasanya kemudian isu tersebut bisa terpatahkan. Sebenarnya kalau misalkan hal lain ya, kalau misalkan kita ini melihat ini juga seharusnya yang menjadi catatan kita itu adalah yang sayang kemarin tidak banyak terungkap ya dalam fit and proper test, karena memang fit and proper test ini sebagian terbuka dan sebagian tertutup. Untuk hal-hal yang sangat-sangat strategis itu dilakukan secara tertutup. Ya. Konfidensial keamanan negara, ini tentu pertahanan ini bukan sebuah hal yang harus dibuka semuanya ke publik gitu. Ini saya kemarin beberapa hal lain misalnya yang menjadi, kalau misalkan alutsista dan sebagainya, roadmap-nya sudah ada. Pak Yudo juga menyampaikan dalam beberapa kesempatan terkait alutsista dan sebagainya. Tapi yang kita sekarang juga menunggu adalah bagaimana ketika terjadi pemekaran wilayah di Indonesia. Kita tahu bahwa provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan baru saja bertambah. Jadi ketika provinsi bertambah, apakah kemudian wilayah-wilayah teritori, komando teritori itu juga akan bertambah? Apakah akan juga ada, misalnya di daerah Papua, misalnya yang muncul beberapa provinsi baru, apakah juga akan diikuti dengan kodam yang baru di sana? Sejauh ini kan kodam di Papua 2 ya, gitu. Tapi dengan pemekaran, apakah kemudian juga akan muncul komando daerah sekitar yang baru? Terkait juga dengan kalau TNI AL, Armada 3 di Sorong, itu juga pasti butuh penguatan. Yang kita menunggu bagaimana kemudian supaya Armada 3 di Sorong ini sama besarnya dengan Armada 1 dan Armada 2. Secara kemampuan juga sama-sama mumpuninya. Kemudian Angkatan Udara juga sama, isu-isu seperti strategis yang berikutnya juga yang kita juga menunggu. Tapi kalau melihat record atau rekam jejaknya Pak Yudo pernah menjadi Pangkostrat Wilhan dan sebagainya, rasa-rasanya beliau sudah memiliki pemahaman teritori yang sangat luar biasa gitu ya. Memiliki rekam jejak yang cukup untuk memetakan masalah tersebut. IKN juga itu hal sama, apakah kemudian muncul kodam di IKN. Jadi artinya pemekaran wilayah ini menjadi salah satu yang juga kita akan mencermati bersama seperti apa nanti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh TNI di bawah komando dari Panglima TNI. Baik Mas Elvan, dari Detikom melihatnya seperti apa? Bagaimana Yudo Margono maksud saya bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut, pemekaran wilayah, kemudian soliditas yang tadi juga disebutkan oleh Mas Elvan sendiri, kemudian ketahanan, visi Indonesia menjadi poros maritim hanya dalam 11 bulan.
Begitu banyakkah yang bisa diselesaikan atau dikerjakan oleh Yudo Margono, Mas Elvan? Oke, kita pasti ya harus ya, TNI harus solid lah. Kemudian soal 11 bulan. Di depan fit for proses DPR sebetulnya Pak Yudo Margono yang sudah disetujui menjadi Panglima TNI menunggu pelantikan sudah menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan program-programnya Pak Andika Perkasa, Panglima TNI saat ini. Bahwa beliau punya program-program sendiri juga karena kebetulan memang dari KSAL ya, kemudian punya visi maritim yang terkuat gitu di Asia segala macam, kemudian juga pengen permajaan alutsista itu juga sama meneruskan programnya Pak Andika. Kemudian ada beberapa soal misalnya TNI arogan itu juga melanjutkan. Ada beberapa visi-visi janji-janji baru. Nah ini baiknya Pak Yudo Margono dengan pendahulunya yang sekarang masih menjabat ya Pak Andika, itu betul-betul punya semangat untuk saling terkait, saling melanjutkan. Jadi sebetulnya hitung masa kerja Pak Andika juga tidak lama kan, gitu. Tapi karena program akan dilanjutkan oleh pimpinan berikutnya, saya rasa itu bisa berkesinambungan sehingga nanti bisa tercapai tujuannya. Memang karena nanti akan pensiun segala macam. Banyak fase krusial sebetulnya. Kayak sekarang ini lagi sangat krusial, betul disampaikan Mas Revo, soal IKN. Ya, IKN itu sekarang persiapannya lagi luar biasa. Dan ini mengawal IKN itu juga sesuatu yang dilakukan Pak Andika juga dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Yudo begitu. Artinya kesinambungan adalah kuncinya. Ya nggak peduli berapa lama kepemimpinan, kalau memang itu punya niat untuk saling berkesinambungan, saling melanjutkan dengan melengkapi dan meningkatkan efektivitasnya, saya kira itu baik-baik saja. Karena memang Panglima TNI tidak bisa seperti Presiden ya. Kalau Presiden kan sampai 5, bisa sampai 2 periode. Panglima TNI itu kan juga ada masa pensiunnya dan penunjukannya kan juga dengan banyak pertimbangan. Saya kira apalagi untuk persiapan pemilu ya, Pak Yudo akan mengawal sampai dengan penetapan capres saya kira bulan-bulan November itu. Dan kemudian di pemilu berikutnya, di pemilunya maksud saya itu mungkin kemungkinan akan sudah diganti ya kan. Dan bisa jadi ya saya nggak tahu apa yang terjadi ya, mungkin Presiden punya pertimbangan lain pada saat itu karena itu kan tipis-tipis ya kan. Saya kira Pak Yudo ini walaupun 11 bulan beliau punya tugas yang luar biasa, tugas yang sangat penting karena ini adalah masuk di pemilu 2024 akhir dari 2 periode masa kepemimpinan Pak Jokowi, dan besok adalah pemilu yang cukup diprediksi akan cukup menarik ya, cukup sangat perpolitikannya. Karena itu TNI betul-betul harus bisa menjaga netralitas dan juga mengamankan negara ini dari keterbelahan masyarakat. Kenapa? Karena besok calon baru semua tuh. Calon baru semua ya, Presiden Jokowi sudah 2 periode, sehingga besok betul-betul nantang yang bukan incumbent. Jadi banyak yang harus diantisipasi begitu. Baik, kita akan nantikan bersama apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Laksamana Yudo Margono setelah nanti diresmikan sebagai Panglima TNI. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detikcom Elvan Dhani Sutrisno telah bergabung Pak malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.